Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Komisioner Basnas, sahabat saya, Mas Mahdum. Yang saya hormati, Executive Directors Indonesia Scholarship Centers, Pak Didin Nuruddin Hidayat, PhD. Para perwakilan dari Kedutaan Negara Sahabat, para pejabat yang hadir dalam forum ini, pimpinan lembaga bantuan beasiswa, dan mungkin juga para pencari beasiswa, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat sehingga bisa hadir secara virtual dalam acara Kongres Beasiswa pertama pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan sahabatnya. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Menko PMK, Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Beliau pagi ini sedang mengunjungi bencana tanah longsor yang terjadi semalam di Bogor. Untuk itu beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau dan salam hangat kepada beliau. Bapak-Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, saya sangat bangga dan berbahagia dapat bertemu meskipun secara virtual pada forum yang baik ini. Dan insya Allah momentum ini akan mempererat silaturahmi di antara kita semua. Dan saya mengapresiasi inisiatif dari Lembaga Beasiswa Basnas dan Indonesia Scholarship Center yang telah menggagas dan menyelenggarakan Kongres Beasiswa Indonesia yang untuk pertama kalinya mempertemukan lembaga-lembaga pengelola beasiswa yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini, kita dan masyarakat dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, dan COVID ini mengubah dalam waktu yang singkat dan banyak hal. Belum pernah ada dalam sejarah manusia modern satu pandemi yang berlangsung dan menyebar secara cepat seperti COVID-19. Karena itu setiap peristiwa, respon dan reaksi kita seringkali juga bersifat unprecedented. Kita dipaksa untuk dapat beradaptasi ya, dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Mungkin slide-nya nanti dulu Pak Asil, ya, tolong di ini. Kita dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, baik itu pada level individu, komunitas yang paling kecil, sampai dengan negara dan bangsa. Dengan adanya COVID-19 ini, kita semakin menyadari betapa pentingnya teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini. Inovasi di bidang ini juga bermunculan sangat banyak. Salah satu di antaranya misalnya pemanfaatan artificial intelligence untuk mendeteksi virus COVID ini yang dilakukan oleh teman-teman di UGM misalnya dengan Genus. Secara tiba-tiba, siap dan tidak siap, dunia pendidikan di Indonesia juga harus segera beralih dari model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kita lebih mengedepankan kesehatan, keselamatan anak didik sebagai masa depan bangsa daripada sekedar capaian pendidikan. Meskipun pendidikan atau pembelajaran jarak jauh bukan merupakan pilihan yang paling ideal, tetapi PJJ menggunakan syarat TIK merupakan pilihan terbaik saat ini. Dan ini tentu memberikan tantangan bagi kita, para pendidik, itu harus meningkatkan kemampuannya, harus melakukan transformasi belajaran dari metode konvensional ke pembelajaran secara digital. Nah, untuk itu ada beberapa strategi dalam pemanfaatan TIK di bidang pendidikan ini. Yang pertama, memang kita harus berpacu dengan waktu, kaitannya dengan penyediaan infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai. Sebenarnya kita ketahui, kita masih ada 46.000 lebih satuan pendidikan yang tidak memiliki akses listrik dan internet.
Ya. Strategi selanjutnya adalah mengaplikasikan kurikulum yang baru dengan penerapan TIK. Ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu mengembangkan konten pembelajaran dan memanfaatkan learning platform, multimedia, internet, dan sarana yang lain. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa fokus pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini diarahkan pada pembangunan sumber daya Indonesia yang unggul. Tolong dibantu slide-nya Pak Asdil. Nah, SDM yang unggul adalah SDM yang kita harapkan profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia. Jadi tidak sekedar unggul, tapi jangan lupa SDM yang tidak kehilangan jati dirinya sebagai SDM yang berkepribadian Indonesia. Nah, bicara masalah pembangunan SDM is a never-ending process. Jadi pembangunan sumber daya manusia is a never-ending process. Kenapa demikian? Karena generasi lahir dan pergi silih berganti setiap hari. Setiap hari. Setidaknya setiap tahun ada 2 juta pasangan baru, ya, pasangan baru yang tentu melahirkan putra-putri tercintanya, dan dia akan mengganti generasi sebelumnya. Jadi proses pembangunan sumber daya manusia is a never-ending process. Dan investasi sumber daya manusia is long-term investment. Ya, kita selain dihadapkan pada kapasitas, tetapi juga dihadapkan pada tantangan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, rencana kerja pemerintah tahun 2021 bertemakan mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi ekonomi. Ya. Dan ini tentu tidak lepas dari upaya bagaimana menciptakan SDM unggul itu. Secara sekilas saya bisa sampaikan bahwa pembangunan SDM unggul itu harus dimulai sejak dari anak itu dalam kandungan. Supaya mereka kelak lahir menjadi anak yang sehat. Jadi 1000 hari sejak terjadi pembuahan sampai dengan lahir dan dapat asupan ASI selama 2 tahun, inilah golden opportunity bagi tumbuh kembangnya generasi unggul. Apabila selama kehamilan calon bayi itu dalam kandungan tidak mendapatkan asupan yang cukup, maka potensi risiko lahir tidak baik itu menjadi semakin besar. Yang dalam istilah kekinian dikatakan anak lahir stunting. Stunting tidak sekedar secara fisik tidak tumbuh dengan baik, tetapi secara kecerdasan otak juga tumbuh kurang sempurna. Nah, ini tantangan terbesar kita. Kita ingin supaya angka stunting kita turun drastis. Karena sekarang ini sekitar 30 dari 100 anak yang lahir itu mengalami stunting, baik secara fisik maupun otak. Nah, tantangan ini tentu, risiko ini tentu akan berdampak pada tahap berikutnya. Manakala anak lahir stunting, maka akan menjadi beban, akan menimbulkan social cost yang besar pada tahap berikutnya. Tapi kalau kita mampu menangani ini, maka dia lahir dengan baik, maka dia akan siap masuk ke tahap pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan anak usia dini. Di sini perlunya anak mendapatkan pola asuh yang baik, penanaman nilai-nilai yang baik, terutama pembentukan karakter sejak dini. Karena tidak ada artinya sama sekali SDM yang cerdas tetapi tidak berkarakter. Perlu saya sampaikan dalam forum yang baik ini bahwa tujuan utama pendidikan, tujuan utama pembangunan SDM adalah membangun manusia insan yang berbudaya dan berkarakter. Kalau menggunakan bahasa agama yang berakhlak mulia. Berkarakter dan berakhlak itu artinya punya karakter yang dapat bertindak secara instan, secara baik. Ya. Berakhlak mulia, berkarakter. Kenapa? Karena kalau cerdas saja tetapi tidak berkarakter justru berbahaya. Orang yang cerdas tidak berkarakter itu akan daya rusaknya lebih besar. Oleh sebab itu menjadi penting sekali kita memastikan
Generasi ke depan adalah generasi yang cerdas dan berkarakter, yang memegang teguh integritas. Nah, karakter utama yang harus dimiliki yaitu harus punya integritas. Karena integritas itu menjadi sangat penting. Hidup menjadi meaningless manakala kita mengorbankan integritas diri. Banyaknya contoh kasus-kasus penyimpangan, pelanggaran hukum ya disebabkan karena nir integritas. Sudah mengorbankan integritasnya. Apa itu integritas itu? Integritas itu adalah karakter dalam diri, yakin betul bahwa Allah Maha Tahu. That's integrity. Berbeda dengan honesty. Kalau honesty itu bicara apa adanya, bicara sejujurnya dengan sesama manusia. Tapi kalau integrity itu bicara sejujurnya dengan diri sendiri. Dilandasi atas keyakinan bahwa Allah Maha Tahu. Tuhan Maha Mengetahui. Bayangkan kalau individu atau kita mengorbankan integritas, berarti kita tidak yakin adanya Tuhan, tidak yakin adanya Allah. Nah, kalau itu tidak yakin adanya Tuhan, tidak adanya Allah, berarti kita sudah bisa membohongi diri sendiri, maka akan sangat mudah membohongi orang lain. Dan itu hanya akan menimbulkan kerusakan. Sebab itu, sekali lagi, dalam forum yang baik ini, kita ingin sekali agar generasi ke depan adalah generasi muda yang unggul, cerdas, dan berintegritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa saat ini kita menikmati bonus demografi. Tetapi perlu dicatat bahwa 70% usia produktif itu, kalau lihat posturnya, coba di slide berikutnya, bahwa angkatan kerja kita itu didominasi mayoritas oleh anak-anak yang berpendidikan sekolah dasar. Ini tantangan real kita. Ya, tantangan real kita bahwa angkatan kerja kita 62% lulusan SD SMP. 25% lulusan SLTA dan hanya 12% lulusan perguruan tinggi. Ya, jadi sekitar itu. Jadi lulusan perguruan tingginya termasuk politeknik itu sangat kecil sekali. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, tetangga kita, tentu kita ketinggalan. Ya. Nah, memang bukan sebagai excuse, tapi kalau kita simak ke belakang, karena penting untuk melihat dimensi waktu yang diperlukan untuk pengembangan SDM, bahwa tenaga kerja yang berpendidikan SD ini memang mayoritas adalah orang-orang yang lahir di sekitar tahun 80-85 atau 76, di mana program SD Inpres dan Keluarga Berencana itu baru dilakukan tahun 73-75, yang mungkin generasi muda yang hadir di forum ini mungkin belum lahir saat itu ya. Itu. Nah, ini supaya kita paham bahwa apa? Kalau kita berbicara tentang bangunan sumber daya manusia, it will take at least 25 years. Dan kita memprediksi bahwa the next 25 years saat nanti Indonesia melangsungkan perayaan Indonesia Emas, ya 100 tahun Indonesia Merdeka, insya Allah nanti akan didominasi oleh insan-insan yang berpendidikan setidaknya SLTA dan pendidikan tinggi. Ini, sehingga kita akan betul-betul mampu melakukan lompatan. Tetapi ini bukan berarti tidak ada tantangan. Persoalan berikutnya tentu saja dengan penduduk 300 juta kelak yang butuh makan, tempat tinggal, kita tidak ingin juga nanti ada persoalan baru yaitu ketergantungan pada import bahan pangan. Kalau mayoritas penduduk itu pendidikan SLTA dan tidak kita siapkan transformasi sektor pertanian, maka bisa jadi 300 juta butuh makan, sementara yang kerja di sektor pertanian tidak ada, akhirnya kita timbul kekurangan supply dan kita harus import. Jadi memang tidak sederhana kita sekedar ingin meningkatkan kualitas SDM, tetapi kita harus menyiapkan aspek yang lain. Bapak Ibu dan peserta kongres yang saya hormati. Persoalan lain yang harus kita cermati bahwa setiap tahun ada sekitarnya 3,8 juta lulusan SLTA. 3,8 juta lulusan SLTA. Sedangkan 1,9 juta bisa masuk ke perguruan tinggi, sisanya terpaksa harus masuk pasar tenaga kerja. Sehingga akan menambah profil angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ini. Saya tidak menghitung berapa yang putus sekolah di level lebih rendah. Tentu ini ada juga. Ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana agar
APK pendidikan tinggi kita meningkat. Bagaimana agar daya tampung pendidikan tinggi kita meningkat? Karena kalau tidak, maka kita akan terjebak pada kondisi seperti ini yang sering yang dalam bahasa kekinian dikatakan kita akan terjebak pada middle income trap. Karena kita tidak mampu menaikkan kualitas sumber daya manusia kita. Oleh sebab itulah maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi kita. Ya. Baik kapasitas dalam arti jumlah yang bisa diterima maupun kapasitas dalam arti meningkatkan akses anak bangsa supaya bisa menempuh pendidikan lebih tinggi. Banyak program yang sudah diberikan. Yang pertama kalau beasiswa, selalu ini kalau saya tangkap beasiswa dalam konteks ini masih dilihat beasiswa untuk program S2 dan S3. Ya kan? Lalu melihatnya LPDP itu. Saya senang sekali karena apa? Karena kebetulan 2007 saya sebagai atas pendidikan di Australia dan dari situlah lahir kemudian karena 2008 saya tarik pulang, lahirlah ide membentuk endowment fund dan sekarang dikelola LPDP itu. Jadi saya mengawal sejak awal hingga lahirnya LPDP itu. Dua tujuan utamanya. Satu untuk memberikan research grant dan yang kedua untuk scholarship grant. Gitu. Nah, dan kita juga berharap nanti ke depan ini kemampuan kita semakin besar. Karena kita tidak ingin dana itu dihabiskan saat ini. Kita ingin meninggalkan ruang bagi generasi berikutnya untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Tapi sekali lagi kapasitas sangat terbatas. Dibandingkan dengan 1,8 juta anak yang tidak bisa kuliah tadi. Yang kedua, pada jenjang lebih rendah, pemerintah juga memberikan beasiswa yang sangat masif. Jangan lupa pemerintah memberikan KIP untuk menjadikan dasar agar program wajib sekolah 12 tahun itu tercapai kepada 20 juta siswa. 20 juta siswa anak dari keluarga tidak mampu supaya dipastikan mereka bisa sekolah sampai level SLTA. Setelah ini berhasil, ya tentu saja kalau ada kekurangan dalam public policy itu selalu ada. Tapi never we expected the public policy itu 100% satisfied everyone. Ya. Tapi artinya pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mengcover 20 juta, ini bukan angka sedikit. Pemerintah pada periode kedua ini, Bapak Jokowi, meluncurkan program KIP kuliah. KIP kuliah untuk 750.000 anak dari keluarga tidak mampu yang sebelumnya lulus dari SLTA untuk bisa kuliah. Tadi saya sampaikan, setiap tahun ada 3,8 juta lulusan SLTA. Separuhnya itu lulusan SMK. Nah, diharapkan dari 3,8 ini, 750.000 bisa ditampung, bisa didorong untuk melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi lagi. Lagi-lagi ini diutamakan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Kenapa demikian? Ya pemerintah harus memberikan afirmasi. Karena kalau bicara kemiskinan, akar persoalannya yaitu akses pada pendidikan. Jadi kita berharap melalui KIP kuliah ini, poverty vicious circle bisa diputus. Gitu. Tapi lagi-lagi ini masih butuh waktu yang panjang. Pembangunan SDM at least butuh waktu periode 20 tahun untuk melihat hasilnya kelak. Kemudian beasiswa yang lain termasuk ADIK, BPA, dan beasiswa yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Bapak Ibu sekalian, nah kebetulan memang Menko PMK saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP. Sehingga program-program pemberian beasiswa sekarang ini masih diprioritaskan. Mohon maaf, Profesor Dr. Agus Sartono. Oke, ya. Di-unmute. Oke. Silakan, Pak. Ya, saya ulangi. Jadi pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemberian beasiswa ini. Terlebih sejalan dengan apa yang sedang dilakukan saat ini, pemerintah sedang menyusun manajemen talenta nasional. Ya. Pemerintah sudah punya rencana pengembangan iptek ke depan seperti apa hingga tahun 2045.
kemudian ekosistem pengembangan iptek seperti apa, dan ini sekarang tahap penyusunan SDM yang diperlukan untuk memenuhi pengembangan iptek hingga 2045 ke depan. Hanya dengan cara seperti ini, maka diharapkan nanti upaya itu menjadi semakin fokus. Nah, tentu saja saya berharap ya melalui kolaborasi dan kongres ini nanti akan menjadi semakin baik. Nah, selain beasiswa tadi, juga perlu saya tambahkan, pemerintah juga memberikan beasiswa non-degree. Jangan lupa, yaitu melalui program Kartu Indonesia Kerja. Itu juga satu bentuk short-term scholarship untuk upscaling dan reskilling bagi saudara-saudara kita yang memerlukan tambahan keahlian. Nah, para hadirin peserta kongres yang saya hormati. Nah, dari kongres biasa pertama ini tentu saya berharap bahwa lembaga pengelola beasiswa yang berada di Indonesia dapat berkolaborasi untuk membantu pemerintah, karena pembangunan SDM tentu tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Sekalipun tadi sudah banyak beasiswa, 20 juta untuk pendidikan dasar melalui KIP, kemudian 750.000 melalui KIP kuliah, dan masih ribuan lagi melalui LPDP dan lembaga yang lain. Tetapi kalau saya bandingkan dengan lulusan SLTA saja, ada 3,8 juta. Ya, dan separuh diantaranya kemungkinan besar memerlukan bantuan untuk bisa mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ayo kita bergotong royong dalam menyediakan informasi dan kesempatan beasiswa untuk semua anak bangsa supaya bisa mengenyam pendidikan yang bermutu dan setinggi-tingginya. Jangan lupa, belajar tidak sekedar membuat orang cerdas, tetapi harus berkarakter. Pendidikan dan beasiswa merupakan hak bagi setiap orang. Perlu kita pahami bersama, bahwa pendidikan adalah satu kunci utama bagi anak-anak dari keluarga kita untuk memperbaiki nasibnya. Karena terutama bagi keluarga yang tidak mampu, menjadi sangat sulit apabila akses pendidikan tidak kita berikan. Ya. Apabila kita hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah, tentu ini juga akan menjadi sulit. Oleh sebab itu, pemerintah juga sangat welcome dengan lembaga-lembaga filantropi untuk bersama-sama mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia ini. Saya sangat mengapresiasi semua pihak, khususnya saudara-saudara yang hadir dalam forum ini, yang telah mengulurkan tangan, pemikiran untuk membantu saudara-saudara kita agar mereka mendapat pendidikan lebih baik. Kontribusi saudara-saudara akan membawa dampak bagi generasi emas Indonesia. Setidaknya para penerima beasiswa itu sendiri. Mari kita niatkan setiap langkah kita, insya Allah itu menjadi jariah dan menjadi bekal kelak bagi kita semua. Mengakhiri sambutan ini, tak lupa saya mengajak kita semua yang hadir di acara ini untuk selalu menjaga kesehatan. Mari bersama-sama berusaha menghentikan penyebaran COVID-19. Saya tak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan ini agar kita semua selalu mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker selama di luar rumah, sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan dan lingkungan, menjaga jarak fisik satu sama lain, dan hindari kerumunan. Sekalipun sudah ada vaksin, kita tidak boleh lengah. Melindungi diri dari COVID berarti juga melindungi sesama manusia. Sampaikanlah hal ini kepada keluarga. Dan mari setiap kita menjadi duta untuk ikut serta membantu pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19. Perlu upaya dari kita semua untuk memutus rantai COVID-19 agar pandemi segera berakhir. Dengan kepedulian dan peran serta kita semua dan seluruh lapisan masyarakat, mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini dan segera perekonomian kita akan pulih sehingga anak-anak kita bisa belajar secara normal kembali. Saya sebagai guru juga ingin sekali segera bertemu, bertatap muka dengan para anak didik saya. Karena mereka juga merindukan interaksi bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Basnas, khususnya lembaga beasiswa Basnas yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan bersama-sama dengan Indonesian Scholarship Centers. Saya berharap di kongres ini menghasilkan komitmen bersama dari lembaga pengelola beasiswa untuk berikan yang terbaik
bagi anak bangsa demi wujudkan SDM Indonesia yang unggul dan bersaing. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita semua dan berikan kemudahan di dalam setiap urusan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Agus Sartono. Tadi poinnya menarik sekali ketika dunia pendidikan saat ini harus cepat beralih, bertransformasi dalam soal pembelajaran. Para pendidik mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19. Meskipun kita harus tetap optimis bahwa vaksin sudah mulai didistribusikan, kita berharap bukan hanya pola daring dalam jaringan, tapi luring atau luar jaringan secara tatap muka ini bisa segera kita laksanakan. Tapi berbicara soal sumber daya manusia yang unggul, tadi Profesor Agus Sartono juga menyampaikan butuh proses panjang dan tidak akan pernah berakhir. SDM harus mampu memiliki karakter dan juga akhlak yang mulia, karena buat apa cerdas kalau ternyata tidak berakhlak, itu malah bisa berdampak sangat negatif. Pemerintah dalam hal ini, Menko PMK juga tengah mengupayakan berbagai sinergi dan juga strategi untuk menggencarkan yang namanya program-program beasiswa. Meskipun tadi ada data yang disebutkan masih sekitar 70% usia-usia produktif diisi oleh mereka yang hanya lulusan sekolah dasar saja. Tapi ke depan kita berharap itu bisa diperbaiki dan menjadi evaluasi tersendiri sehingga upaya pemerintah untuk terus mendorong pembangunan manusia dengan cara-cara konkret bisa kita rasakan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Profesor Agus Sartono.